Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling epik dan tragis dalam sejarah Nusantara. Kisah tentang cinta, ambisi, pengkhianatan, dan kutukan yang membayangi 7 keturunan. Ya, kita akan membahas tragedi Ken Arok, Ken Dedes, dan keris Empu Gandring yang legendaris. Siapkan diri kalian, karena ini akan jadi perjalanan yang seru. Kisah ini dimulai di awal abad ke-13, di sebuah wilayah bernama Tumapel, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Di sana, hiduplah seorang aku atau penguasa daerah bernama Tunggul Ametung. Ia memiliki seorang istri yang kecantikannya tiada tara, namanya Ken Dedes. Ken Dedes bukan hanya cantik, tapi juga dipercaya memiliki tanda-tanda istimewa sebagai wanita yang akan melahirkan raja-raja besar di tanah Jawa. Di sisi lain, ada seorang pemuda bernama Ken Arok. Asal-usulnya misterius dan penuh gejolak. Dibuang oleh ibunya sejak bayi, ia tumbuh di jalanan, menjadi perampok, dan hidup dari kekerasan. Namun, takdir punya rencana lain untuknya. Suatu hari, takdir mempertemukan Ken Arok dengan seorang pendeta Brahmana bernama Loh Gawe. Loh Gawe melihat potensi luar biasa dalam diri Arok dan percaya bahwa ia adalah titisan dewa. Berkat bantuan Loh Gawe, Ken Arok berhasil menjadi pengawal di Tumapel, di bawah Tunggul Ametung. Disinilah titik balik cerita dimulai. Saat sedang mengawal, Ken Arok secara tidak sengaja melihat Ken Dedes turun dari kereta kudanya. Angin yang bertiup menyingkap kainnya, dan Ken Arok melihat sesuatu yang luar biasa, pahanya yang bersinar. Menurut kepercayaan saat itu, wanita dengan ciri seperti itu adalah seorang Ardhanareswari, wanita yang akan menurunkan raja-raja. Sejak saat itu, hasrat Ken Arok untuk memiliki Ken Dedes dan merebut kekuasaan Tumapel berkobar tak terkendali. Ia tahu, untuk mendapatkan Ken Dedes, ia harus menyingkirkan suaminya, Tunggul Ametung. Tapi bagaimana caranya? Tunggul Ametung adalah penguasa yang kuat dan dijaga ketat. Ken Arok butuh senjata pusaka yang sakti. Pencariannya membawanya kepada seorang empu atau pandai besi yang sangat terkenal kesaktiannya, Empu Gandring. Ken Arok memesan sebuah keris yang tak tertandingi dan harus jadi dalam waktu 1 malam. Ini adalah permintaan yang mustahil. Empu Gandring, meskipun ragu, menyanggupi permintaan itu dengan syarat waktu yang lebih lama. Tapi Ken Arok tidak sabar. Ia mendesak agar keris itu selesai dalam 5 bulan. 5 bulan berlalu, Ken Arok datang menagih janjinya. Empu Gandring menyerahkan keris yang belum sepenuhnya sempurna. Sarungnya belum selesai dibuat. Ken Arok, yang dibutakan oleh amarah dan ambisi, merasa tidak puas. Tanpa pikir panjang, ia merebut keris itu dan menusukkannya ke dada Empu Gandring. Dalam napas terakhirnya, Empu Gandring mengucapkan kutukan yang akan menggema sepanjang sejarah. Ia mengutuk keris itu akan haus darah dan memakan korban 7 orang raja, termasuk Ken Arok sendiri dan keturunannya. Kutukan inilah yang menjadi benang merah dari seluruh tragedi yang akan terjadi selanjutnya. Ken Arok, dengan keris terkutuk di tangannya, kembali ke Tumapel. Ia menjalankan rencana liciknya. Ia meminjamkan keris itu kepada rekannya sesama pengawal, Kebo Ijo. Kebo Ijo, yang bangga dengan keris baru itu, memamerkannya kemana-mana. Semua orang di istana jadi tahu bahwa keris itu adalah milik Kebo Ijo. Malam harinya, Ken Arok mencuri kembali keris itu dari Kebo Ijo. Ia menyelinap ke kamar tidur Tunggul Ametung dan dengan kejam membunuhnya saat sedang terlelap. Setelah melakukan perbuatan keji itu, ia dengan sengaja meninggalkan keris Empu Gandring tertancap di tubuh Tunggul Ametung. Keesokan paginya, istana gempar. Tunggul Ametung ditemukan tewas. Siapa pelakunya? Tentu saja, semua mata tertuju pada Kebo Ijo, karena semua orang tahu keris itu adalah miliknya. Tanpa pengadilan yang adil, Kebo Ijo ditangkap dan dihukum mati. Kebo Ijo menjadi korban pertama dari kutukan keris Empu Gandring. Dengan kematian Tunggul Ametung dan Kebo Ijo, jalan Ken Arok menuju takhta Tumapel menjadi mulus. Ia kemudian menikahi Ken Dedes, yang saat itu sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Anak itu nantinya akan diberi nama Anusapati. Ken Arok pun menjadi aku baru Tumapel. Ambisi Ken Arok tidak berhenti di situ. Ia tidak puas hanya menjadi penguasa kecil di bawah kerajaan Kediri. Dengan kekuatan dan strategi yang licik, Ken Arok berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dari Kediri dalam pertempuran Ganta pada tahun ke-1222. Setelah kemenangannya, ia mendirikan kerajaan baru yang megah, Kerajaan Singhasari, dan menobatkan dirinya sebagai raja pertama dengan gelar Sri Raja Sabathara Sang Amurwabhumi. Ken Arok,
si anak jalanan, kini telah menjadi seorang raja. Ia berhasil mendapatkan takhta, kekuasaan, dan wanita yang ia idamkan. Tampaknya, hidupnya sempurna. Tapi, ia lupa satu hal, kutukan keris itu masih berlaku. Dan di dalam istana, benih-benih balas dendam mulai tumbuh. Anusapati, anak tiri Ken Arok, tumbuh dewasa. Meskipun dibesarkan di istana, ia selalu merasa ada yang aneh dengan kematian ayah kandungnya, Tunggul Ametung. Suatu hari, Ken Dedes, ibunya, akhirnya menceritakan semua kebenaran yang pahit. Ia menceritakan bagaimana Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Gandring. Dendam pun membara di hati Anusapati. Ia tahu, ia harus membalaskan kematian ayahnya. Secara diam-diam, Anusapati berhasil mendapatkan keris Empu Gandring yang selama ini disimpan oleh Ken Arok. Ia kemudian memerintahkan seorang pengawal kepercayaannya untuk membunuh Ken Arok dengan keris terkutuk itu. Dan terjadilah. Ken Arok, sang pendiri kerajaan Singhasari, tewas ditikam saat sedang makan malam. Ia tewas oleh senjata yang sama yang ia gunakan untuk merebut kekuasaan. Kutukan Empu Gandring telah memakan korban keduanya. Ironis, bukan? Raja yang dibangun di atas darah, akhirnya jatuh oleh darah juga. Setelah kematian Ken Arok, Anusapati naik takhta sebagai raja kedua Singhasari. Namun, untuk menutupi jejaknya, ia kemudian membunuh pengawal yang telah menjalankan perintahnya. Siklus kekerasan dan pengkhianatan terus berlanjut. Pemerintahan Anusapati dipenuhi dengan ketakutan dan kewaspadaan. Ia sangat paranoid, selalu merasa terancam. Istana dibangun seperti benteng, dan ia selalu dikelilingi pengawal. Ia tahu, anak Ken Arok dari Ken Umang, yang bernama Tohjaya, pasti akan menuntut balas. Dan benar saja, Tohjaya, yang mengetahui bahwa ayahnya dibunuh oleh Anusapati, tidak tinggal diam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Tohjaya menggunakan cara yang sama liciknya. Ia mengajak Anusapati untuk adu ayam, sebuah hobi yang sangat disukai Anusapati. Saat Anusapati lengah dan asyik menyaksikan sabung ayam, Tohjaya merebut keris Empu Gandring yang selalu dibawa Anusapati. Tanpa ampun, Tohjaya menusuk Anusapati hingga tewas. Anusapati, raja kedua Singhasari, menjadi korban ketiga dari kutukan keris Empu Gandring. Kini, giliran Tohjaya yang naik takhta. Namun, pemerintahannya sangat singkat. Ia tidak disukai oleh para bangsawan dan rakyat karena caranya merebut kekuasaan yang kejam. Dua kemenakan Anusapati, yaitu Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, melancarkan pemberontakan. Dalam pertempuran, Tohjaya terluka parah oleh tombak dan akhirnya tewas. Ia menjadi korban keempat dari kutukan keris Empu Gandring. Setelah kematian Tohjaya, Ranggawuni naik takhta dengan gelar Srijaya Wisnuwardhana, dan ia memerintah bersama dengan Mahisa Cempaka. Di bawah pemerintahan mereka, kerajaan Singhasari mengalami masa damai dan stabil. Keris Empu Gandring yang terkutuk itu pun hilang secara misterius, seolah-olah ditelan bumi, untuk menghentikan pertumpahan darah. Banyak yang percaya keris itu sengaja dihilangkan atau dimusnahkan agar kutukan berakhir. Namun, apakah kutukan itu benar-benar berakhir? Sejarah mencatat bahwa setelah Wisnuwardhana, raja terakhir Singhasari adalah Kertanagara. Dan Kertanagara pun tewas dalam sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Jayakatwang, keturunan Raja Kediri. Meskipun tidak secara langsung oleh keris, lingkaran kekerasan yang dimulai oleh Ken Arok seolah belum berakhir. Kisah Ken Arok, Ken Dedes, dan keris Empu Gandring ini lebih dari sekadar dongeng. Ini adalah cerminan dari sifat manusia, ambisi yang tak terbatas, cinta yang membutakan, dan bagaimana kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru. Kutukan Empu Gandring mungkin hanyalah simbol, tapi pesan moralnya sangat kuat, bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, pada akhirnya akan kembali kepada pelakunya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kutukan itu nyata, atau hanya serangkaian kebetulan tragis yang didorong oleh ambisi manusia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari sejarah Nusantara. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.